Jadi kami sudah mendapatkan penyampaian resmi dari Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar tertanggal 29 April 2020 nomor LB titik 03.01 garing XL titik angka Romawi 3 titik 2 garing 898 garing 2020 perihal laporan hasil pemeriksaan COVID-19 ditandatangani oleh Bapak Dr. Aswan Usman MK selaku Kepala Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar menyampaikan bahwa dari 7 spesimen swab yang kami kirim, kami sampaikan itu sudah diterima hasilnya dan dinyatakan 2 diantaranya positif. Jadi ini kalau kita mulai bikin nomenklatur pasien 01 dan pasien 02. Pasien 01 inisial NM, pasien 02 inisial HF. Ya, tadi sudah dijelaskan alamatnya. Pak, kalau terkait sudah ditahu ini Pak, sudah ditahu terus tindakan selanjutnya Pak terhadap 2 orang ini Pak. Ini pasien 01 sudah di rumah sakit sebelumnya, sudah ada di isolasi. Pasien 02 ini tanpa gejala, kami akan lakukan isolasi mandiri. Kami akan isolasi di Wisma Dinas Kesehatan. Pak, apakah tidak dirujuk atau bagaimana Pak? Apakah sanggup di Karena dia tidak sakit, sesuai dengan ketentuan pasien positif, baik itu positif rapid test maupun positif swab tanpa gejala, tidak dalam keadaan sakit, dapat melakukan isolasi mandiri di rumahnya. Ya. Itu Pak Kadis, saya konfirmasi pasien Kosodo apa betul ada seorang dokter atau no comment. Yang jelas dia beralamat di Kecamatan Pulau Wali, inisial HF. Nanti konfirmasi berikutnya. Kalau terkait rapid test Pak Kadis yang di Tinambung, bagaimana penanganannya? Karena kami dengar bahwa masyarakat menolak mereka diisolasi di perkampungan. Ada yang menolak, ada yang sudah melakukan isolasi mandiri di rumah masing-masing. Kemarin itu kita sudah melakukan kurang lebih 60 rapid test dan kita mendapatkan hasil rapid test positif itu 15 di antara 60 ini. Ya. Kalau kedua pasien ini berapa umur jadi pasien? Pasien ini masih, kalau pasien 01 sekitar 20 tahun. Artinya dengan semua Pak Kadis ya? Kemudian pasien 02 sekitar 50 tahun. Masalah jelas yang paling riwayat perjalanan daripada kedua pasien ini. Pasien 01 riwayat perjalanan dari Jakarta. Kalau pasien 02 riwayat perjalanan menjemput istri di bandara Makassar. Ini apa Pak pasien Kosodo ini seorang tenaga medis Pak Kadis atau bagaimana? No comment. Terus terkait ini Pak Kadis, apa langkah konkret daripada Pemkab karena di warga Tulman ini sudah terdapat 2 positif. Apa kira-kira langkah konkret Pemprov ini? Langkah konkret kita kan sudah dilakukan kegiatan-kegiatan seperti misalnya ASN kerja di rumah, mahasiswa belajar dari rumah, kemudian beribadah dari rumah, itu kita sudah himbauan dari itu. Kemudian kita sudah melakukan penjagaan di 3 titik perbatasan dengan daerah lain, kita sudah lakukan. Kedepannya ini kita ada terobosan melakukan pemeriksaan PCR swab sendiri, jadi sudah tidak dikirim. Kita sekarang peralatannya sudah dalam proses pengiriman ke sini. Sebenarnya alat intinya itu TCM sudah ada di rumah sakit kita, tes cepat molekuler yang selama ini kita gunakan untuk pemeriksaan bakteriologis penyakit TB. Ya, sekarang ini alat kita akan gunakan untuk pemeriksaan PCR swab dengan menambah fasilitas alat yang namanya BSC, Body Safety Cabinet. Ya, jadi tinggal ini yang kita kalau sudah datang ini kita akan menata ruangan dan
kita sudah insya Allah akan melakukan pemeriksaan swab sendiri dan hanya menunggu 45 menit hasil sudah muncul. Ya, jadi kita terhindar dari inefisiensi yang seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa misalnya kalau kita karantina orang, isolasi orang berhari-hari padahal ternyata bukan COVID, itu kan terjadi pemborosan. Tapi kalau kita dapat mendeteksi dengan cepat, dengan tepat, itu kita terhindar dari inefisiensi. Ya. Kembali Pak Kadis, ini Pak Kadis yang persoalan yang rapid test, akan harus ada penanganan yang lebih konkret lagi sebelum ada hasil swab mengatakan mereka positif. Bagaimana langkah pihak tim gugus ini bekerja? Tim gugus COVID kemarin sudah bekerja. Kita kemarin di lapangan itu ada Pak Kapolres, ada Pak Sekda, ada saya, Kadis Sosial, Kepala BPMPD, kemudian Kepala Lingkungan Hidup, ada beberapa pejabat penting kemarin seharian di Tinambung untuk gugus COVID ini. Kemarin beberapa pejabat pentingnya ada di Tinambung untuk membicarakan masalah ini. Kemarin kita sudah rapatkan akan menempatkan tempat karantina ini di kantor kecamatan lama. Sebenarnya tempat ini sangat representatif kalau saya. Ya, kita tinggal tambah tempat tidur dan beberapa peralatan di situ. Kita sudah bisa melakukan karantina untuk warga Tinambung, bukan hanya Kandeming. Ini Kandeming kasus kan karena lagi mencuat sekarang. Tapi kan berikutnya kan belum tentu. Mungkin masih ada yang kasus-kasus berikutnya yang kita akan tampung di situ. Tapi ini masih dalam tahap negosiasi dengan warga ya sekarang. Karena kemarin ada riak-riak, ada penolakan, tapi itu mungkin karena diskomunikasi saja. Mungkin karena belum ada pemahaman yang baik kepada warga yang ada di sekitar tempat tersebut sehingga ada riak-riak. Tapi saya yakin dan percaya bahwa masyarakat Tinambung itu masyarakat yang punya kasih sayang yang tinggi, rasa persaudaraan yang tinggi, dan pasti punya keinginan untuk menyelamatkan sesama warga, sesama manusia. Saya yakin dan percaya itu. Dan kalau itu kita punya, pasti kita tidak akan melakukan diskriminasi. Kita pasti tidak akan melakukan pengucilan pasien-pasien yang dinyatakan RDT maupun pasien positif swab. Ini menjadi penting untuk kita semua. Jangan untuk berpikir hal-hal yang terlalu berlebihan. Virus ini tidak akan terbang-terbang kemana-mana, tidak akan loncat jendela, tidak akan pergi mengintip ke rumah tetangga ya. Ada saya kira beberapa referensi kita sudah pernah lihat di sosial media maupun referensi-referensi sebelumnya bahwa ini virus hanya dapat hidup dengan media hidup. Media hidupnya apa? Droplet. Kalau dia sudah tidak keluar dari droplet atau dropletnya kering, dia akan mati. Ya. Dan dia tidak mungkin akan terbang dengan droplet. Karena droplet ini kan lendir. Dia berat, dia punya massa. Kalau yang kita ketahui itu kemampuan jarak itu kalau orang bersin, batuk itu kan cuma 1,2 meter. Jadi kalau orang jaga jarak 2 meter begini, biar saya bersin di sini tidak akan menjangkau saudara di situ yang sudah punya jarak. Makanya kita disuruh untuk tinggal di rumah, untuk menjaga jarak, untuk menghindari kerumunan, ya, untuk salat di rumah. Kemarin ada pertanyaan beberapa kepada saya. Sekarang ini kan Pak masih zona kuning, artinya kita masih bisa salat berjamaah. Saya katakan begini, memang untuk level kabupaten kita zona kuning, tapi level provinsi kita zona merah. Ya, yang kedua, beban risiko masyarakat kita untuk tertular COVID-19 ini sama dengan beban masyarakat yang ada di zona merah. Kenapa? Karena ada 11.000, belasan ribu lebih masyarakat dari zona merah masuk ke Polewali Mandar. Itu menjadi pertimbangan kita menyampaikan kepada MUI pasien 02. Kita akan melakukan penyelidikan epidemiologi dan semua kontak yang nanti kita temukan di dalam penyelidikan epidemiologi ini kita akan lakukan rapid test. Penyelidikan epidemiologi sudah hari ini sudah dilakukan Pak? Kalau di Kandeming ini sudah hari keempat. Ya. Di yang 01, 02? 02 ini hari, ya. 02 ini hari, 01 ini hari. Ya, teman-teman saya sudah bergerak tadi pagi.
Ya. 02 ini artinya masih di rumahnya, diisolasi di rumah sendiri. Iya, nanti kita akan isolasi di Dinas Kesehatan di Wisma. Ada belakang Wisma. Nanti kita juga akan fungsikan itu tempat isolasi untuk warga. Siapa saja nanti, karena kami tentu berpikir bahwa tidak mungkin rumah sakit yang kita selalu jadi tumpuan. Karena andaikan mudah-mudahan tidak terjadi outbreak ya yang berlebihan, yang melebihi daya tampung rumah sakit daerah dan rumah sakit karantina, tentu kita butuhkan tempat-tempat karantina yang lain. Sama dengan di daerah-daerah, misalnya daerahnya Pak Ganjar, malah di daerahnya Pak Ganjar itu setiap desa itu ada tempat karantina. Oh iya. Iya. Di Jakarta itu Wisma saja tiba-tiba menjadi rumah sakit karantina, Wisma Atlet misalnya. Ada beberapa rumah sakit, hotel-hotel sekarang sudah jadi tempat karantina di Jakarta dan di Surabaya, di Bandung, seperti itu. Jadi memang kita harus bersiap dari sekarang. Kita tidak menginginkan terjadinya outbreak, tapi kalau itu terjadi kita sudah siap. Pak, penerimaan kemarin Pak tenaga medis untuk membantu bagaimana Pak? Sementara dalam proses kita akan melakukan rekrutmen. Siapa-siapa tenaga medis, tenaga perawat yang bersedia untuk bertugas di ruang isolasi atau bertugas untuk dalam rangka penanganan COVID, ya itu. Kalau saya melihat ini kan training. Memang ini tim gugus COVID di tingkat desa ini memang harus kerja keras ini untuk mendapatkan ini, ya. Kita memang tidak punya gambaran bahwa yang datang ini orang yang membawa virus, orang yang punya kontak, dan lain-lain sebagainya. Tapi ini rata-rata kan dari daerah zona merah. Kenapa mereka pulang? Karena ada PSBB. Kalau PSBB itu kan dampaknya bisa karena perusahaannya ditutup sementara, misalnya dia buruh, tentu dia sudah tidak bisa bekerja. Misalnya dia tukang Gojek, sekarang ini juga terbatas. Jadi alasan-alasan seperti itu mereka harus pulang kampung, bukan mudik ya. Jadi bisa dipertegas Pak Kadis, sekarang ini Pulau Kalimantan itu semua kabupaten sudah zona merah, ya. Kemudian terkait mengenai PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Sebenarnya kita sudah melakukan beberapa bahagian dari PSBB ini, termasuk tadi yang saya sudah sebutkan, kerja di rumah untuk ASN. Siswa, mahasiswa belajar dari rumah, kemudian apalagi beribadah di rumah, pembatasan jam belanja di pasar dan lain-lain sebagainya. Itu sebenarnya bagian-bagian dari PSBB, tapi bukan PSBB murni seperti yang kita sudah lihat di kota-kota besar, misalnya Jakarta, Depok, Bandung, Surabaya. Belum ya. Karena ada kriterianya, kalau kita mau mengusulkan PSBB itu kita usul ada kriteria peningkatan angka kasus ini melonjak sangat signifikan, ya. Kita di sini alhamdulillah di Polewali ini kita mungkin daerah yang kelima ya, daerah yang kelima. Daerah yang tersisa ini kan tinggal Mamasa yang tidak merah. Kita ini daerah kelima. Jadi ada 4 daerah sebelumnya yang sudah merah sebelum kita, ya, yang di Sulbar ya. Itu. Dan ada beberapa kabupaten memang melonjak sangat tinggi. Ya. Itu kalau kita lihat, kita pelajari itu karena tingkat kepatuhan masyarakat terhadap himbauan pemerintah untuk tinggal di rumah, social distancing, physical distancing. Itu kurang diikuti, kurang dipatuhi oleh masyarakat, ya. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum. Iya. Terakhir Pak Kadis, terakhir mungkin. Ini kan daerah-daerah lain kok sudah menerapkan PSBB kayak Makassar. Jelasnya kan ada warga Boma di atas sana. Mungkin ada langkah backup seperti apa memberikan intervensi kepada mereka yang terdampak di daerah luar, khususnya warga Boma. Iya. Kemarin ini saya melihat di daerah lain, dan ini juga kami akan sampaikan kepada pimpinan untuk dapat dipertimbangkan. Misalnya mahasiswa yang tidak mudik, tidak pulang, itu ada bantuan dari Pemda. Ini sudah dilakukan di beberapa daerah. Nanti ini kami akan bicarakan, termasuk warga kita yang tidak pulang, tidak mudik,
tetap misalnya di Jakarta, tetap di Makassar, mungkin ada kompensasi penghargaan kepada mereka atas niat baiknya untuk tidak mudik. Tentu dari Pemda mungkin kita akan pikirkan ke sana. Tapi untuk mengenai jaring pengaman sosial tadi kan sudah disampaikan oleh pada kegiatan Pitkom tadi bahwa akan ada jaring pengaman sosial sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari pemerintah pusat. Oke, terima kasih.